Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik ya semuanya di tengah aktivitas kita. Saya mau membagikan satu topik di hari ini karena kembali dalam program khusus Maranatha X Maestro nih. Jadi Universitas Kristen Maranatha berkolaborasi dengan Radio Maestro dan setiap bulannya kita akan membagikan satu topik yang luar biasa karena narasumbernya juga orang-orang hebat yang pastinya akan memberikan topik-topik inspiratif. Dan di hari ini ya topik yang akan diangkat itu adalah berbisnis di tengah pandemi. Nah, karena semua kan sudah harus kembali dong melaksanakan aktivitasnya lagi gitu kan, perekonomian. Nah, jadi bersama dengan saya di hari ini teman-teman sudah hadir salah satu dosen tetap dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, juga ada mahasiswi dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dan kita akan ngobrol-ngobrol. Saat ini saya sudah berada di 65 Coworking Space dari Universitas Kristen Maranatha dan dari sini kita bakalan ngobrol-ngobrol mengangkat satu topik berbisnis di tengah pandemi. Halo Pak Hengki Lisan Suwarno, apa kabar? Halo, kabar baik, luar biasa. Luar biasa, harus selalu luar biasa ya. Sehat ya Pak Hengki ya? Sehat-sehat. Nah, dan di hari ini ditemani oleh salah satu mahasiswi yaitu ada Shirley Veronica. Hai Shirley. Halo Kak. Kita ngobrol-ngobrol nanti ya. Shirley angkatan berapa sih? 2018. 2018. Nah, Pak Hengki, kita membahas satu topik ini tentang bisnis di tengah pandemi, bagaimana semua pelaku usaha banyak yang harus mengganti strategi begitu ya dari offline ke online, ada yang nggak mau tapi mau nggak mau harus jadi mau begitu kan. Nah, kita juga sudah mendengar dan mengetahui dari berbagai macam narasumber bahwa pandemi global ini menjadi tantangan besar bagi dunia usaha dan bisnis. Sebenarnya sebagai ya bisa dibilang pakar juga begitu ya dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, tantangan apa yang dihadapi dalam dunia bisnis pandemi sekarang ini makin kesini nih, makin udah mau ke akhir tahun. Pak Hengki silakan. Ya, jadi kalau memang bicara tentang bisnis itu ya, itu saling terkait antara satu elemen sama elemen yang lain gitu ya. Kalau kita bicara tentang bisnis itu kan kalau kita lihat dari aktivitas bisnis, aktivitas bisnis itu kan ada sisi pembelian bahan baku ya. Kalau kita bicara tentang produk ya, produk barang gitu. Kemudian dari pembelian bahan baku lari ke proses produksi kan begitu ya. Betul. Kalau misalkan barang yang sudah diproduksi sudah ada, kemudian permasalahannya lagi adalah bagaimana kita menjualnya gitu. Bagaimana kita mempromosikannya. Kemudian kalau misalkan barang itu sudah dipromosikan dan konsumen beli, kemudian permasalahannya itu adalah bagaimana pembayarannya, gitu ya. Bagaimana pembayarannya dari segi metode pembayaran maupun apakah pembayarannya bisa dicicil atau tunai atau lunas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah masalah distribusi barangnya. Nah kalau kita lihat ya pandemi sekarang ini itu merusak semua elemen yang ada di bisnis itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pembeli ya, sekarang itu kan daya beli masyarakat turun ya. Yang pesan produk sedikit, gitu ya. Kalau yang pesan produk sedikit, proses produksinya jadi menurun juga. Kalau yang proses produksinya semakin menurun, maka itu akan berpengaruh kepada pembelian bahan baku juga ke supplier gitu. Jadi dari supplier, kemudian dari produsen, itu sangat berdampak sekali gitu ya dalam pandemi COVID-19 ini gitu. Oke, dan ini global. Global, kan? semua mengalami itu. Ya, semua ya seluruh dunia seluruh begitu dunia ya. mengalami itu. Nah, ini tentang perekonomian yang memangnya jadi loyo lah bisa dibilang seperti itu begitu ya, makin ke akhir tahun. Sebenarnya berbisnis di tengah pandemi, banyak orang yang akhirnya baru memulai bisnis gitu kan. Banyak bisnis-bisnis yang ya kita bilang yang startup gitu masih sekarang. Itu sebenarnya sulit atau ada strategi khusus nggak sih untuk para calon-calon pelaku usaha ini, Pak Hengki? Kalau misalkan kita lihat kondisinya sekarang kan pandemi ya, pandemi COVID-19, berarti kalau untuk bisnis yang sebelumnya sudah ada gitu ya, terkena badai pandemi, maka harus merubah model bisnisnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan bisnis yang baru, berarti pada saat startup awalnya itu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi model bisnisnya harus disesuaikan. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan ya online ya, salah satunya ya. Dengan semua online. Sudah menuju digital, jadinya go online ya. Jadi kalau diperhatikan gitu, karena ada beberapa juga rekan bisnis saya gitu ya, itu
sebelum pandemi mereka sudah online, Wow. gitu ya. Jadi mereka sudah siap, sudah lebih siap gitu ya, dibandingkan dengan yang Harus tiba-tiba merubah strategi tadi ya. gitu. Jadi model bisnisnya harus berubah. Apalagi kalau misalkan dalam konteks ini ya, bisnisnya jasa ya. Bisnis jasa itu kan yang paling penting adalah interaksi antara si pemberi jasa dengan si penerima jasa. Contohnya salon, ya kan, tukang cukur, Ya, gitu ya. betul. Kemudian juga massage. Nah, itu kan sebenarnya itu sangat berdampak sekali. Iya, untuk yang servis ya. Betul, Iya, betul. untuk yang servis sangat berdampak sekali. Iya. Dan nggak mungkin kan secara online gitu. Gimana caranya secara online kan begitu ya. Jadi memang itu yang perlu dipikirkan juga. Jadi merubah model bisnisnya begitu. Ya. Oke. Model bisnisnya harus berubah. Mungkin di beberapa tahun yang lalu sejak mungkin 2013 tentang AFTA segala macam semuanya udah sadar, tapi sadar. kan karena pandemi ini semua kayak dipaksa. Karena ya tadinya masih tetap ada yang bertahan dengan offline begitu kan, Betul, dengan betul. yang ada toko fisiknya begitu, tapi sekarang sudah harus menuju online begitu. Nah, peluang-peluang baru dari berbisnis di tengah pandemi, karena semua orang pasti lumayan memikirkan ya untuk modal, pengeluaran segala macam begitu. Nah, peluang-peluang baru dari berbisnis di tengah pandemi ini apakah ada nggak sih Pak Hengki sebenarnya? Ya, Karena orang mungkin karena panik udah banyak ketutup ya, jadi tidak bisa berpikir secara jernih lagi gitu. Peluang-peluang apa sih sebenarnya yang mungkin sekarang belum muncul nih, orang mungkin fokusnya hanya di kuliner aja terus-terusan gitu kan. Jadi memang pola pikir seorang entrepreneur itu yang pertama itu dia harus berpikir beda. Ya. Dia harus punya sudut pandang yang berbeda. Ya. Kalau orang memandang bahwa pandemi ini merupakan suatu masalah, tapi seorang entrepreneur justru dia melihat sebuah peluang di situ. Wow. Gitu ya. Ya. Contoh, kalau kita melihat peluang untuk bisnis yang untuk kondisi sekarang gitu ya. Kita lihat kebiasaan orang tuh sudah berubah kan sekarang. Bekerja di rumah. Yes. Ya, bekerja di rumah butuh fasilitas apa aja? Mic gitu ya. Earphone, headset begitu. Cahaya yang cukup Cahaya, nah ini begitu kan ya. cahaya. Materi-materi yang kreatif ya. Kalau untuk anak-anak sekolah ya karena memang intens ya melihat komputer, melihat gadget. Ya. Ada juga yang jual kacamata anti radiasi. Ya, nah, betul. gitu kan. Artinya melihat peluang di situ Ya, sesuai ya. dengan sekarang kondisinya seperti apa untuk Kebutuhan orang-orang. ya, memang dibutuhkan ya. Kemudian juga sekarang itu isunya kan orang-orang lebih care terhadap produk-produk kesehatan. Yes. Baik makanan kesehatan, minuman kesehatan gitu ya, atau alat-alat kesehatan, masker, hand sanitizer dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya yaitu pola pikir entrepreneur memang dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Satu sisi orang melihat pandemi ini merupakan masalah, tapi seorang entrepreneur dia melihat wah masih ada celah, masih ada peluang gitu ya, untuk bisa dijalankan untuk jadi profit gitu. Ya, ada orang-orang yang justru malah melihat ini makin kreatif begitu ya, makin kreatif, kayak betul. ditantang gitu. Ini Tantang. challenge di masa pandemi ini untuk bisa berbisnis apa nih yang memang sedang dibutuhkan begitu. Jadi sebenarnya kita juga harus punya kemampuan untuk melihat market ya Pak Hengki ya. Ya betul, melihat market, harus punya kemampuan untuk melihat market. Wow, nah dalam dunia pendidikan ini kaitannya sebagai tenaga pengajar juga ini di perkuliahan yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dalam konteks bisnis atau entrepreneurship. Saya sempat ngobrol-ngobrol bersama dengan mahasiswa-mahasiswi ini dari Pak Hengki dan mereka sudah menjalankan bisnis. Saya sudah coba juga, mereka sudah mulai merintis. Nanti Shirley bisa cerita-cerita juga ya Shirley ya. Tapi ada ini masih di bagian kuliner gitu ya, makanan. Nah, saya cobain dan untuk segi rasa, segi penampilan itu mereka sangat sudah proper ya. Dan itu luar biasa sih buat saya anak semester 5 ya. Mereka sudah bisa langsung terjun, padahal ini suasananya adalah suasana yang nggak bisa bagi-bagi tester mungkin di kampus. Biasa kan cobain dong nih minggu depan beli ya gitu. Ini enggak gitu kan. Nah, apa yang dibekali untuk mereka semua di Fakultas Ekonomi? Apakah dari mereka masuk semester 1 mereka sudah mendapatkan kurikulum untuk dibentuk menjadi seorang wirausaha atau seperti apa kurikulum yang dipersiapkan? Oke, jadi kalau untuk pendidikan kewirausahaan sendiri di Fakultas Ekonomi ya gitu, kita memberikan pendidikannya itu secara komprehensif. Jadi kita tidak hanya mengajarkan dari sisi bisnisnya, tapi kita juga bekali dari sisi karakternya. Karena fokus dari
pendidikan kewirausahaan di Fakultas Ekonomi, dasarnya itu adalah soft skill, gitu ya, soft skill karakternya. Wow. Bagaimana dia punya kepercayaan diri, bagaimana dia memiliki daya juang. Lebih ke mental ya berarti mental seorang mental dulu yang entrepreneur dibangun. ya. Betul, mental dulu yang dibangun, kemudian disiplin, kejujuran gitu ya. Kemudian care dan sebagainya. Jadi bukan langsung kecuan ya? Enggak. Mereka jadi, udah di betul. bekali itu duluan ya? Karena itu dasarnya, gitu ya, dasarnya. Jadi kalau misalkan seorang pebisnis dia nggak bisa dipercaya, ya nggak akan bakal lanjut ya bisnisnya gitu. Jadi itu dulu yang kita tekankan, pendidikan karakter itu sangat penting, gitu ya. Memang kita ajarkan juga dari sisi praktek bisnisnya, tetapi kita tekankan yang paling utama itu adalah pendidikan karakter. Oleh karena itu yang menjadi pembeda kalau di Fakultas Ekonomi Maranatha itu adalah dari pendidikan karakter, gitu ya. Cuma tantangannya adalah kitanya para dosen yang harus ngasih contoh. Nah itu tantangannya. Karena gitu memang ya. lebih mudah meniru daripada betul sekali. meniru kan ya. Betul sekali. Oke. Ya itu challenge buat kita juga ya para pendidik gitu ya. Iya. Berarti dari tim, apalagi ini soft skill ya, lebih mudah untuk kita melihat gitu kan sosok, dan saya yakin Bapak Ibu semuanya juga menjadi sosok untuk anak-anak di Fakultas Ekonomi ini. Biasanya apa nih dalam kurikulum yang memang sekalian dia dipraktekkan, padahal mereka mungkin secara nggak sadar ini adalah nilai-nilai yang untuk memperlengkapi mereka. Jadi salah satu contohnya itu adalah ada mata kuliah namanya tantangan utama kewirausahaan. Wow. Gitu ya. Mantap serem kan? Ya, judulnya serem loh. Kayak dikasih masalah loh dari judul. Belum apa-apa udah ditantang. Dari mata kuliah itu ya kita minta para mahasiswa itu untuk mewawancara seorang entrepreneur. Ya, kita sudah susun pertanyaan-pertanyaannya ya kayak macam podcast yang harus gini digali lah, gitu ya. Yang harus digali berkaitan dengan apa tantangan yang mereka hadapi, kemudian bagaimana cara mereka mengatasinya. Gitu ya. Nah dari situ secara tidak langsung ya karakter itu sebenarnya sudah terbangun dari mereka untuk mereka gitu. Jadi mereka melihat dari mulai ngobrol sama ngobrol. Jadi kita ini ya. Jadi kita tidak hanya mengajarkan ini loh untuk bisa punya daya juang tuh kayak gini. Enggak, kita langsung terjunkan mereka untuk mewawancara seorang entrepreneur. Dan yang harus diulik adalah masalah-masalah sebenarnya ya saat mereka menjalani bisnis ya. Betul, masalah-masalah itu. Gitu ya. Jadi itu salah satu cara untuk kita bisa mengajarkan pendidikan kewirausahaan berupa karakter ya kepada para mahasiswa. Jadi mereka menggali sendiri. Nah kemudian mereka diminta untuk membuat video wawancara dan video wawancara itu ditampilkan di kelas sehingga semua mahasiswa mengetahui tentang proses wawancara itu, isinya apa dan sebagainya, begitu. Justru malah banyak sosok juga ya kan, karena tadi juga, ada kunjungin siapa yang ini challenge-nya seperti apa di bisnis dia, yang ini berdarah-darahnya seperti apa, itu semua malah jadi satu cerita yang bikin semangat ya pastinya ya untuk merintis. Nah itu dia nih ya teman-teman, jadi luar biasa sekali ya hal-hal yang memang ada dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha sendiri. Ini sebenarnya untuk jangka panjang loh, ini bekal untuk mahasiswa-mahasiswi yang memang sudah mulai merintis bisnisnya sejak mereka di semester 5. Apa hanya di semester 5 untuk prakteknya Pak Hengki? Sebenarnya dari semester 4. Jadi di semester 4 mereka udah karena di semester 1 semester 3 itu kan dasarnya dulu ya. Jadi artinya dari sisi pengetahuan tentang teori dan strateginya kan perlu kita ajarkan dulu basic-basicnya gitu ya. Kayak seperti manajemen pemasaran, bagaimana cara mereka melakukan promosi, membuat strategi promosi, itu kan perlu kita ajarkan dulu basic-basicnya. Mereka punya bekalnya dulu ya. Gitu. Baru di semester 4 itu pertama kali mereka untuk praktek langsung ya. Ya, mereka membuat menemukan ide bisnis. Jadi itu mereka kan discuss tentang ide dulu, blueprintnya dulu lah ya, baru akhirnya ke prakteknya gitu ya. Nah ini jadi di semester 5 ini ada Shirley Veronica yang memang sudah praktek ya Shirley ya. Sudah praktek. Jadi tapi boleh cerita dulu dong Shirley, waktu dari semester 1 gitu ya, udah tertarik, udah kepikiran langsung gak sih sebenarnya mau bikin bisnis apa?
Sebenarnya masih kayak belum terlalu kepikiran. Belum kebayang, belum kepikiran untuk mau bisnis apa. Dan baru kali ini karena di tengah pandemi ini makanya kita buat susu kedelai yang unik dan emang satu tujuan juga kan untuk kesehatan. Apalagi di tengah pandemi emang orang-orang lagi mikirin banget nih kesehatan mereka. Yes. Oke, jadi waktu itu idenya isi kepikirannya baru pas sekarang gitu ya, sejak ada pandemi global, baru tahu bisnisnya apa. Tapi dari dulu memang udah kepikiran ya untuk bisa membangun bisnis. Nah, waktu itu bersama dengan teman-teman, mungkin Sally bisa ceritain nih, seperti apa pas dapat tugas-tugas tadi ya, harus melihat tantangan gitu. Paling nggak kan harus membedah nih. Waktu itu udah dapat juga tugas yang itu? Sudah. Nah, waktu itu siapa yang kalian interview untuk dicari ceritanya tentang? Kalau untuk wawancara belum, tapi kalau untuk menemukan ide bisnisnya sudah. Oh, seperti apa tuh waktu itu prosesnya? Jadi kita pertama-tama harus tahu dulu nih kita sukanya di mana. Karena dari sebuah bisnis itu kita harus tahu dulu kita sukanya di mana. Apakah di kuliner kah? Apakah di sport? Nah dari situ kita baru bikin 10 list usaha apa nih yang mau kita jalanin. Nah dari 10 list itu kita buat lagi nih ada presentasi-presentasinya, mulai dari misalnya membuatnya apakah caranya gampang, mulai dari operasinya, terus dari biayanya juga. Nanti kita yang menentukan sendiri nih kita mau berapa persennya. Nah dari situ akan terlihat 5 produk yang terbaik atau 5 usaha bisnis. Dari 10 ide bisnis kita akan ada 5. Nah dari 5 yang nilainya terbesar itu nanti akan kita perbandingkan. Dari 5 itu kita akan perbandingkan masing-masingnya, mana yang lebih kuat, nanti baru kita seleksi lagi. Nah dari situ kita akan mendapatkan ide bisnis. Bukan udah mendapatkan, kita juga harus membuat kuesioner. Jadi sejalan juga dengan prakteknya di kehidupan sehari-hari. Dari teori yang ada sejalan juga dengan kehidupan sehari-hari. Dari kuesioner itu kita melihat nih celah mana yang belum ada di pasaran, celah mana yang kita harus isi. Ya, kayak misalnya susu kedelai belum banyak orang yang tahu, makanya kita jadi buat susu kedelai dengan berbagai varian rasa. Dan tentunya nanti di kedepannya kue dengan baru ada ide-ide bisnis lain lagi begitu ya. Wow, ini anak semester 5 bisa berbicara seperti ini Pak Hengki. Saya kira kalau untuk membangun sebuah bisnis simple hanya untuk saya strange-nya di sini, saya suka ini gitu. Tidak sesimpel itu ya. Banyak hal-hal yang memang harus diuji. Banyak hal-hal yang harus diuji. Iya, betul. Jadi tadi kan berawal dari ini area ketertarikan ya. Iya. Jadi itu memang starting point-nya begitu, tapi ternyata kesananya banyak. Kesananya banyak, kita harus tes pasar gitu ya. Tadi kan kuesioner tadi kan tujuannya kan untuk tes pasar gitu ya. Jadi sebelum di launching harus dites pasar dulu gitu ya. Apa masukan dari yang sudah mencoba produk kita, kemudian kita perbaiki gitu ya. Dan hasilnya kan tadi ya seperti yang sudah ya banyak tahapan-tahapan yang ternyata harus diikutin dulu gitu. Betul, kan seperti itu. Nah tapi kalau dari Pak Hengki sendiri dengan berbisnis di tengah pandemi begitu ya, banyak perekonomian yang memang oke lah biar dapurnya masih tetap ngebul gitu, tapi ini tetap mau menjalankan bisnis gitu. Banyak orang-orang yang menurut saya masih terlihat terlalu idealis karena saya strength-nya di sini begitu kan, sampai akhirnya itu mengesampingkan apa yang dibutuhkan oleh market. Ini boleh ditanggapi dong sebenarnya, apakah orang-orang yang seperti ini harus bagaimana nih gitu? Jadi kalau yang tadi Sherry jelaskan, itu kan memang awalnya itu berawal dari area ketertarikan gitu. Kalau bidang kuliner ketertarikannya maka membuat ide bisnisnya, produknya dari area ketertarikan. Tetapi tidak cukup sampai situ saja, harus juga dites pasar. Apa yang menjadi kebutuhan? Apakah barang atau ide produk kita itu yang sesuai dengan area ketertarikan, itu sesuai juga dengan kebutuhan masyarakat gitu. Jadi harus sinkron juga. Itu memang mau nggak mau tadi harus diuji juga. Betul, ya jadinya diuji. Ya jangan langsung perang. Jadi jangan hanya saya sukanya ini, saya mau bikin produk ini, sudah aja langsung buat gitu ya, tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi memang itu prosesnya panjang. Iya betul. Itu satu semester itu.
Saya baru tahu menggalinya nguliknya, itu. iya, menganalisisnya dikirain nggak sampai segitunya banget gitu kan. Enggak. Padahal Shirley ini produknya satu produk, hanya memang variannya Variannya macam-macam macam-macam. gitu kan. Tapi itu juga sempat ngobrol-ngobrol sama Shirley untuk menentukan varian itu aja banyak gagalnya banyak juga ya. gagal. Shirley, coba dong boleh ceritain dari awalnya ini Shirley ini kan produknya premium soy milk nih Pak Hengki, dan saya udah cobain ya, bener-bener premium. Nah waktu itu proses untuk akhirnya bikinnya bukan cuma yang less sugar dan sweet, rata-rata seperti itu dah. Original ada less sugar, ada sweet. Nah tapi ini kan Shirley dan teman-teman bikin varian lain. Iya. Seperti apa sih waktu itu pas lagi mencoba bereksperimennya nih? Jadi kita bereksperimennya tadinya kita kepikiran untuk membuat susu dengan berbagai macam rasa sirup. Tetapi kalau susu itu dikasih sirup, dia rasanya lebih cenderung ke manis dan ngilangin rasa susunya sendiri. Terus rasanya juga nggak terlalu enak ketika dicampur dengan sirup. Oke. Jadi kita pas nggak- esen macam-macam itu rasanya hilang gitu ya, Hilang. rasa originalnya. Rasa originalnya hilang. Dan maka dari itu kita nggunain rasa dengan menggunakan bubuk rasa coklat bubuk seperti itu. Oke, Ya. jadi ada gagalnya dong Ada pasti. gagalnya pasti karena yang strawberry yang kita coba yang kayak sirup-sirup itu nggak berhasil, nggak enak. Jadi kita ganti gimana caranya, jadi pakai menggunakan bubuk. Dan sampai sekarang strawberry-nya tidak pernah launching. Ya belum launching, mungkin kita Nah, akan mencari lagi. Mental yang seperti ini loh Pak Hengki yang memang harus Iya. ya terima gitu, kalau misalkan memang idealismenya saya harus punya rasa strawberry, tapi Iya. gagal gitu kan, rasa strawberry masih belum ketemu aja ya. Belum Coba ketemu. nanti sama teman-teman. Nah ini ya sebenarnya memang sisi lain yang harus dibutuhkan oleh seorang entrepreneur ya. Nggak gampang pundung lah Gampang pundung. kalau ada rencana yang Betul, harus betul. meleset sedikit Daya begitu juang, ya. punya daya juang. Nah ini gimana sih sebenarnya, mungkin ada hal-hal secara teoritis gitu yang Iya. bisa membuka wawasan seperti apa sih saat kegagalan-kegagalan, tantangan-tantangan itu betul-betul kayak terus-terusan begitu Betul. menghajar si pebisnis ini. Jadi ada sebenarnya satu metode yang sangat gampang sekali, itu nama metodenya reframing. 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 Jadi diibaratkan sebuah foto ya, Mhm. sebuah foto. Kalau frame-nya katakanlah hitam, Mhm. ya, kita ganti aja frame-nya jadi warna yang cerah. Gitu. Oke. Sehingga kalau misalkan frame-nya diganti, maka akan mempengaruhi seluruh foto. Gitu. Yes. Padahal objeknya masih itu mungkin Padahal ya. objeknya masih itu aja. Oke, ya. Jadi pelajarannya adalah fotonya sama, tapi kalau diganti frame-nya itu akan jadi beda. Masalahnya sama, tapi kalau kita gali sudut pandang, maka itu akan lebih jadi indah. Wow. Contoh, ya tadi kan strawberry gagal, gitu ya. Berarti kan dengan kegagalan itu, ya kan, Shirley dan teman-teman harus mikir lagi, gimana cara yang lain ya. Karena masih soy milk ya gitu Betul. kan. Iya kan? Masih produk yang sama. Dengan kegagalan itu, dia harus terus untuk mencari ide-ide yang lain, Ya. gitu ya. Cari-cari ide-ide yang lain, pengetahuannya nambah kan. Yes. Malah Pengen- jadi banyak banget nih Betul. variannya. Coklat aja punya 2 ya, Shirley ya. Iya. Nah, jadi reframing itu salah satu contoh Wow, aja gitu ya. Iya. Penggambarannya seperti itulah. Itu yang kita Metode. ajarkan juga di mata kuliah kewirausahaan ya. Ya. Gitu. Reframing Oke. itu sendiri. Jadi salah satu metode yang memang bisa dipakai oleh tadi pelaku usaha untuk bisa mengganti mindset gitu ya, mengganti Ganti mindset, salah iya. satu begitu Betul, variabel, karena betul. ya memang sih kita mungkin selalu tahu untuk hasil yang sama nggak mungkin caranya sama, pasti harus ada variabel yang diganti, yang Betul, diulik betul. ya. Dan di situ padahal ya kalau Shirley nih rasa matchanya enak kan, coklatnya juga tadi dan klaim yang dibilang oleh Shirley tentang premium soy milk itu memang betul-betul. Nah, ini juga seperti apa nih untuk membekali mereka bahwa apa yang mereka janjikan nih pas dicoba oleh pembeli itu memang sama. Nah, ini diingetinnya gimana nih Pak Hengki ke mereka semua ini? Ya, artinya kita tekankan dari sisi yang namanya tanggung jawab. Gitu ya. Apalagi ini produk makanan. Iya, Iya kan? ini ya. Produk makanan kan resikonya lumayan ya. Padahal selera kayaknya nggak bisa dibilang bener salah ya, masing-masing orang. Betul, betul. Kayaknya selera betul. beda-beda. Betul. Aha. Jadi saya dulu pernah pengalaman ya, itu saya menguji anak-anak muda, mereka bikin bisnis plan, mereka bikin produknya, ada 20 anak muda untuk mendapatkan ini ya, dana ya. Ya. Setelah saya mencicipi semua produknya,
besok paginya saya sakit perut. Wow. Nah, Iya. dari pengalaman itu saya tekankan kepada anak-anak, tolong tanggung jawab dalam hal membuat makanan atau Iya. minuman itu sama seperti seolah-olah kamu yang akan makan, kamu yang akan minum Untuk diri sendiri ya. untuk diri sendiri. Kebersihan Itulah yang kita semuanya tekankan. ya. Kemudian kita juga ada selalu quality controlnya ya. Memang kalau dari sisi pandemi sekarang kan susah ya pembelajaran jarak jauh. Tapi pada waktu perkuliahan di kelas itu mereka minta sebelum launching mereka bawa produknya, kita tes, para dosen kita tes, ya kan, kita kasih masukan dan sebagainya supaya kualitinya itu tetap terjaga baik gitu. Iya, apalagi tadi yang paling sensitif ya untuk makanan begitu kan ya. Betul. Kebersihannya tuh harus diutamakan. Harus diutamakan. Nah, untuk Sherly sendiri sampai dengan sekarang semester 5 ya. Iya. Pasti udah banyak mata kuliah yang diikuti, prakteknya sekarang sedang dijalankan. Apa sih yang paling Sherly inget gitu di Fakultas Ekonomi sampai sejauh ini aja dulu ya, yang udah nempel banget dan udah bisa langsung aplikatif gitu dijalankan bersama dengan teman-teman sambil sekarang menjalankan usahanya tuh langsung wah iya nih gitu, teori ini emang betul-betul valid begitu untuk dijalankan tuh apa Sherly? Kita ngebuat bisnis tuh bukan hanya dari kesukaan kita doang, tapi kita merencanakan dari semua aspek, mulai dari operasionalnya, mulai dari pemasarannya, bagaimana cara kita memasarkannya, agar orang tuh tertarik dengan produk yang kita jual. Okay. Lalu dengan kita juga membuat produk bukan asal buat juga, kita harus menentuin HPP-nya berapa, mulai dari situ, dan kita juga nanti ke depannya harus ngelihat nih apakah si labanya, kita harus ngebuat forecastingnya ke depannya, apakah susu ini menjanjikan atau tidak. Kita juga harus ngelihat nih, kalau kita udah ngeluarin modal, kita nggak mau nih bikin bisnis buntung di tengah jalan dong. Kita harus mencari juga berapa sih payback periodnya. Kita ngeluarin modal misalnya 1 juta, di bulan keberapa atau di tahun berapa sih kita bakal dapat modal itu kembali. Ada hitung-hitungannya juga ya untuk IRR forecastnya ya. dan NPV. Kalau untuk NPV sendiri jangan sampai cash flow yang kita dapat, pemasukan cash flow yang kita dapat lebih dikit daripada cash flow yang kita keluarin. Jadi itu harus positif. Itu juga yang diajarin sih. Itu penting. Eksak sekali ya. Sekali anaknya bisa jadi asdosnya nih Pak Hengki nih kayaknya. Oke, jadi itu Sherly namanya ada dalam diri kamu naluri emak-emak itu. Hitungannya tuh detail begitu kan ya. Nah, tentang tantangan saat menjalankan bukan hanya sebagai tugas ya Sherly ya. Aku juga berharap ini bisnisnya memang panjang, nanti teman-teman bisa developing lagi begitu sampai lebih besar kan, punya ide bisnis lain juga. Cerita apa sih dari kelompoknya Sherly sendiri, tantangan apa yang lumayan kaget ya, gini-gini tuh geningan bisnis gitu kan. Nah apa nih di menjalankan premium soy milk ini? Yang pasti kalau untuk dari packaging dan segala macam kita nggak terlalu kesulitan, tapi untuk masarinnya apalagi di pandemi ini itu lumayan kesulitan kita. Apalagi dengan Instagram yang baru, dengan orang yang nggak tahu nih rasa susu kedelai itu apa. Banyak orang yang belum, apalagi di anak milenial baru tahu, oh ada susu kedelai ya, susu kedelai itu rasanya kayak gimana. Nah itu tantangan tersendiri untuk kita masarinnya. Ada dari teman kita juga yang belum tahu nih rasa susu kedelai, dan pas udah nyobain, wah ternyata enak juga ya gitu. Dan akhirnya mereka beli lagi. Nah jadi kalau dari Sherly sendiri mungkin untuk memasarkan ya. Iya. Nah kalau dari Pak Hengki pasti banyak juga kelompok-kelompok, ini kan mereka kelompok ya, tadi sempat ngobrol juga sama dosen yang lain, ada 88 kelompok katanya yang memang harus kita jaga, kita pantau begitu ya. Nah pasti sering konsultasi juga gitu ya. Nah masalah klasik apa sih sebenarnya yang memang dari curhatinya, oh ini lagi masalahnya ini lagi gitu. Kebanyakan dari mereka menghadapi tantangan apa Pak Hengki? Yang pertama pasti kerjasama kelompok ya. Oh gitu, intern. Masalah internal. Ya, masalah internal. Apalagi saat ini kan mencar kemana-mana ya. Iya. Pembelajaran jarak jauh betul, ya. Betul. Jadi ada satu kelompok, ada yang di Tanah Toraja, ya kan? Bayangkan. Ada yang di Cirebon. Aduh. Sama satu lagi ada yang di Bandung. Iya. Ya. Pada saat mereka berkuliah di sini juga, kerjasama kelompok juga itu jadi masalah. Apalagi sekarang dengan komunikasi jarak jauh. Yeah. Itu yang pertama ya. Gitu. Kemudian yang kedua tentu saja permasalahan dalam konteks pemasaran tadi ya.
Rata-rata mereka menghadapi masalah yang sama itu ya tentang masalah yang sama. Ya memang memperkenalkan produk. kondisinya seperti ini ya. Ya. Nah rencananya juga sebenarnya waktu untuk yang event yang kedua ini itu sebenarnya kita rencananya mau offline jadi ada pameran di Maranatha. Oke. Gitu. Cuma karena pandemi tidak boleh ada kegiatan yang mengundang keramaian. Ya kita putuskan tetap jalan gitu ya, tetapi online. Dan itu sebenarnya salah satu tantangan juga ya. Yes. Untuk dosennya juga nih ya dosennya tantangan. juga, Bukan anak-anak aja. Untuk mahasiswanya juga. Gitu. Oke. Nah, jadi ini ada Fakultas Ekonomi ini ternyata rutin mengadakan event Maranatha Entrepreneurship. Nah, mungkin boleh diceritakan dong waktu itu kenapa sih sampai ide ini tercetus sampai akhirnya dijadikan event tahunan malah ya. Tahun 2019 juga ada, begitu malah mengundang bukan hanya dari dosen, dari mahasiswa untuk Fakultas Ekonomi aja, tapi justru mengundang semuanya gitu untuk hadir. Nah sebenarnya visi misinya mungkin Pak Hengki dari Maranatha Entrepreneurship ini seperti apa sih? Ya jadi awal mula event ini diadakan, memang kita di Fakultas Ekonomi memang ada bidang keahlian kewirausahaan. Nah awal mula munculnya bidang keahlian kewirausahaan itu adalah dari sisi untuk meningkatkan pendidikan karakter kewirausahaan yang berdampak untuk orang lain. Jadi penekanannya di situ. Jadi pendidikan karakter yang berdampak untuk orang lain, untuk masyarakat. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Maranatha Entrepreneurship Day, itu ada tiga kegiatan utama. Yang pertama itu adalah Meetalk, ya. Jadi Meetalk tuh ME-nya dari kata Maranatha Entrepreneurship. Talk, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa sekarang itu kan era sosial media, banyak sekali ujaran kebencian, hal-hal yang negatif gitu ya. Bahkan kebanyakan anak-anak muda yang melakukan itu, gitu ya. Bahkan anak dengan kecil mudah juga ya ada. memang ya di medsos ya. Anak kecil juga itu ada, gitu ya. Jadi makanya kita mengadakan Meetalk. Jadi Meetalk itu seperti kita mengajak mereka untuk menyampaikan hal-hal positif, ya. Baik itu berupa kepercayaan diri, gitu ya. Kemudian bisa juga bicara tentang daya juang, bicara tentang mimpi. Oh, justru mengencourage-nya dari sisi itu. Betul, deh dari gitu sisi ya. itu. Dan kita minta mereka yang ikut perlombaan, ini perlombaan ya. Mereka untuk upload ke Instagram. Ya. Upload ke Instagram. Kemudian dari situ ya kita aminkan sih banyak yang melihat ya. Banyak yang melihat, dari situ kita bisa counter tuh untuk yang tadi bahwa anak-anak muda itu oknum-oknumnya banyak yang menyampaikan hal-hal negatif. Enggak juga kok. Ada juga anak-anak muda yang menyampaikan hal-hal sisi positif. Kemudian itu kita perlombaannya dari TK sampai mahasiswa, bayangkan. Jadi anak-anak TK tuh udah bisa sharingin mungkin ya tentang kesukaan mereka. Mungkin dalam hal non-verbal communication ya. Misalkan dari sisi menggambar, kita ada lomba menggambar, kemudian ada juga lomba fashion show. Fashion show itu bukan hanya sekedar fashion show, tapi ada meningkatkan kepercayaan diri dari anak-anak. Gitu ya. Kemudian anak SD sampai mahasiswa baru mereka bisa menyampaikan hal-hal yang untuk tadi sharing itu sesuai dengan tema-temanya ya, sesuai ditentukan dengan tema-temanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada yang namanya acara MIFEST, Maranatha Entrepreneurship Festival. Pameran produk ya. Nah, yang menarik itu adalah pameran produk yang kita laksanakan pada waktu yang ini ya, yang pertama ya, itu kita mengundang juga para pelaku UMKM yang di sekitar Maranatha, gitu ya, untuk jualan di Maranatha gitu. Oh, jadi memang terbuka untuk mereka juga. Betul. Ya, para pelaku bisnis UMKM. Jadi untuk kita join. punya masanya, ya, para pelaku UMKM punya produknya, ya sudah plop kan gitu ya. Iya, betul. Satu sisi kita memberikan juga pengalaman kepada mahasiswa. Di kampus ini mereka bisa bersaing tuh dengan para pelaku UMKM ya. Ya kan saingan ya. Ngerasain bener ya kompetitif itu seperti apa ya. Satu sisi lagi juga kita ikut meningkatkan lah ya perekonomian dari para pelaku UMKM itu sendiri. Mensupport dari sisi itu juga ya. Dan yang ketiga adalah inspiring. Maranatha Entrepreneurship Inspiring. Jadi seperti webinar atau talk show yang nanti tanggal 15 kita adakan ya. Nah itu juga kita mengambil tema generasi pejuang mimpi. Tema tahun ini adalah generasi pejuang mimpi. Gitu ya. Jadi bagaimana kita harus punya mimpi, bagaimana mimpi itu memang tidak gampang untuk dicapai,
tapi bagaimana kita harus punya daya juang untuk mencapai itu. Nah, jadi dari MiTalk, MiFest sama yang namanya Minspiring, itu kan merupakan salah satu wujud dari kita untuk mendidik kewirausahaan, gitu ya. Baik itu mahasiswa kita maupun orang lain, gitu ya. Dan kita ajarkan, ya, kalau untuk berwirausaha, berbisnis, jangan lupa untuk kasih dampak ke orang lain. Betul, ya. Jangan kayak cuma tadi egoisnya sendiri hanya untuk profit sendiri aja begitu ya. Jadi ada salah satu buku yang bagus, bukunya Abun Sanda ya. Itu dia tulis bahwa di bukunya dia tulis entrepreneur itu sebenarnya bukan binatang ekonomi. Entrepreneur is not an economic animal. Ya. Jadi entrepreneur itu ya seyogianya bukan hanya mencari untung, bukan hanya mencari duit gitu ya, tapi bagaimana dia bisa kasih dampak ke orang lain. Itu sebenarnya esensi dari entrepreneur. Gitu. Wow. Itu yang kita ajarkan ke mahasiswa-mahasiswa kita. Gitu. Makanya dari awal juga mungkin nilai-nilai ya tentang entrepreneurship, bukan entrepreneurshipnya saja, tentang karakter, membangun mental. Jadi bukan jadi entrepreneur yang gampang pundungan kalau betul. saat profit, saat oke semua produk dikejar gitu ya, selalu sold out, itu pasti siapa yang nggak happy seperti itu kan. Tapi sebetulnya saya lebih suka memakai istilah yang Indonesia, wirausaha. Wirausaha. Dari kata wiranya itu sendiri. Oh, itu kenapa sih memang yang membedakannya? Jadi wira itu ya, wira itu artinya dalam sekali. Wow. Wira itu adalah karakter orang yang punya kepercayaan diri, ya. Dia punya dari sisi kedisiplinan, dia punya keteladanan, dia punya integritas, dia punya daya juang. Wow, kompak ya semua. Iya. Dia punya kepemimpinan. Jadi wira itu sebenarnya saya lebih suka istilahnya pakai wirausaha, ya. Istilah di bahasa Indonesia combo gitu ya, semua udah ada di situ, dari leadershipnya dia punya, dari punya, keteladanan dia punya, kepercayaan diri dia punya, itu kan semuanya karakter. Iya. Oke, nah semuanya di karakter. Tengah pandemi seperti sekarang ini, bisnis juga memang harus kreatif begitu ya. Jadi tapi masih ada aja kan yang kayak tetap bertahan dengan offline begitu kan. Nah, mungkin bisa dikasih pandangan lain dong Pak Hengki, sebenarnya bagaimana sih untuk orang-orang yang tadi berbicara tentang orang-orang dengan idealisme yang tinggi gitu kan. Untuk tetap masih enggak, bisnis saya service jadi harus tetap di offline saja begitu. Kalau kedepannya sebenarnya apakah semuanya memang harus sudah beranjak menjadi online, digital, atau seperti apa sih Pak Hengki? Sebetulnya salah satu, walaupun bisnisnya jasa ya, yang membutuhkan interaksi langsung ya. Iya, itu kesulitannya kan, pembelaannya jadinya. Tetapi sebenarnya dari sisi cakupan untuk promosinya, untuk menyampaikan informasinya gitu ya, itu sebenarnya memang lebih cakupannya lebih luas pakai online. Iya, sebenarnya bisa nge-reach out-nya lebih luas ya untuk betul. marketing ya. Betul. Jadi kalau misalkan dalam promosi itu kan sebenarnya intinya ada 4 hal. Informing, ya kan, persuading, reminding, sama selling. Yes. Nah, iya, poin-poin itu. Dengan online, ya, itu coveragenya atau jangkauannya bisa lebih luas, gitu ya. Jangkauannya bisa lebih luas. Sebenarnya kalau untuk yang bisnis online ini atau promosi online ini, memang sebenarnya kalau dilihat dari praktek bisnis online gitu ya, memang kalau hanya di Instagram saja memang masih belum maksimal. Jadi sebenarnya ada tahapan lanjutannya gitu. Kita harus bikin yang namanya sales page itu sendiri. Oke. Jadi sales page itu kalau misalkan ada beberapa promosi ya, terus kita mau katakanlah membeli, biasanya ada link ini kan, nomor WhatsApp gitu ya. Klik, kita klik. Nah, baru dari situ kan ada yang menyampaikan selamat, ada automatic answer Nah, ya. itu sales page gitu ya. Oke. Itu jadi tingkatan lebih lanjut gitu. Dan itu sebenarnya sudah termasuk service yang ya kalau saya gitu bisa lebih mudah. Iya, betul. Bagian dari service berarti ya. Betul. Oke, sudah harus memikirkan ke sana ya para pelaku usaha ini ya. Harus ke situ. Mau nggak mau memang sih sebenarnya nggak bisa dengan alasan gaptek lagi ya. Iya, betul. Udah nggak bisa lagi. Nah Pak Hengki, karena Maranatha Entrepreneurship di tahun 2020 ini
sangat jauh berbeda dibandingkan dengan tahun Yeah. kemarin begitu. Nah, rencananya apa sih kalau di tahun 2020 ini, mungkin bisa dikasih gambaran nih ke kita karena semuanya online, apakah ada marketplace khusus untuk mereka semua? Karena kan tetap harus ada kan event ini begitu kan. Nah, jadi ada bentuk seperti apa nih? Ya, jadi kembali lagi, jadi pelaksanaan MND yang kedua ini itu memang sama sekali jauh berbeda. Ya, kalau kita lihat dari yang namanya 3 kegiatan utama tadi, ada Meet Talk, Meet Fest, Meet Inspiring, ya. Untuk yang Meet Talk itu tetap ada karena memang pada waktu MND pertama kali juga memang kita perlombaannya meminta peserta juga untuk upload ke Instagram. Awalnya, iya Iya betul-betul sempat saya melihat. Gitu ya. Jadi memang sedikit banyak ya untuk peserta memang seperti itu ya. Untuk audisi Untuk dan segala audisi. macamnya ya. Namun memang perbedaannya waktu yang diselenggarakan di kampus itu kita undang mereka untuk berbicara di depan auditorium. Jadi bayangkan anak SD ya. Itu kelas gede banget 4. loh auditorium. Betul, Renata itu. 2000 tempat duduk. Anak SD kelas 4 bicara di depan auditorium. Imut banget pasti. Mana ya? Kadang-kadang kita aja yang sudah dewasa Ya, berbicara di depan auditorium ini ya. secara mental Grogi dari gitu. ruangannya udah grogi duluan Dari ya ruangannya lihatnya udah ya, grogi duluan gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang memang kompetisinya kan online, jadi memang melalui Instagram. Oke, Gitu ya. ya. Kemudian juga ada Mifest. Mifest ya kita beda model ininya, model pelaksananya beda. Jadi kita semua 100% online gitu. 100% online kalau untuk 100% Mifest ya. online. Untuk yang Me Inspiring atau seminarnya juga online, webinar gitu ya, melalui Jadi Zoom. webinar. Melalui Zoom. Tetapi memang kita coba untuk create sedemikian mungkin, khususnya untuk yang webinar atau talk show, kita create sedemikian mungkin karena ini pesertanya juga milenial ya, gitu ya. Jadi kita create tidak hanya tentang sharing tentang pengetahuannya dari para pembicara, tapi juga ada games, ada live music performance. Oh, jadi nggak kaku banget juga Nggak kaku ya. banget. Oh, ada performance juga Betul. dari sisi Bahkan ada- sampai kita ciptakan lagu sendiri khusus untuk buat MED. Wow, ada theme song nanti Ada theme ya song dan untuk theme tahun song ini. itu dilombakan lomba liriknya. Ya. Wah, ini harus positif banget ya pastinya ya Betul, untuk setiap. betul. Dan itu kalau mau coba silakan masih bisa ya. Lomba lirik ada di Instagramnya MED itu. Hadiahnya lumayan tuh. Sekalian promosi nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Ini memang untuk program terdekat loh. Ini 15 Oktober ya Pak Hengki ya. Siap. Dan nanti pada saat webinar lagu itu ya itu pertama kalinya dinyanyikan. Aduh, itu pasti suasananya ini Suasananya, banget ya. Emosional Emosional ya. sekali. Oke, jadi Siap. benar yang tadi kata Pak Hengki ya teman-teman, sangat jauh berbeda. Justru ini Jauh seperti berbeda. kayak event baru mungkin ya. Iya. Karena semuanya mendadak berubah gitu. Kalau tahun lalu Shirley sempat ikutan gak sih untuk Belum. yang festivalnya? Belum. Ya, cuma lihat rame-ramenya aja kali Iya. kakak-kakak Lihat gitu ya. Jajan gak waktu itu? Jajan, rame tuh. Berapa hari sih Pak Hengki waktu tahun itu lalu? 3 hari. Aduh, lumayan juga ya, Lumayan. manja-manjain kayak ada. Manja-manjain. Jadi seperti bazar ya? Seperti di bazar. sini. Bazar, betul. Seharian atau seperti apa nih Pak Hengki? Seharian gitu ya. Wow. Dari mungkin kayak disesuaikan dengan jam kampus ya. Dari jam 8 sampai jam Sampai sore ya? sore jam 4 atau jam 5 sore. Asik Begitu. banget yang kerja di sini tuh, semua jajanan mendadak Betul, semua ada di jajanan. sini. Bingung pasti. Kurang lebih ada berapa macam 70 sampai 80 tenan. 70 sampai 80 tenan. Iya. Itu dicampur semuanya untuk kuliner, produk Campur semuanya juga. Ya? Ada kuliner, produk, ada jasa juga ada. Memang bisnisnya dibebaskan atau seperti apa sih? Kita bebaskan. Karena mereka yang menjalankan gitu. Iya. Bukan kita yang menjalankan. Jadi pas mungkin ada ide awal, mereka akan minta ACC dulu seperti itu atau seperti Ya. apa nih Pak Hengki? Jadi memang kita arahkan saja gitu. Ha-ha. Jadi kalau misalkan mereka memutuskan seperti ini, kita arahkan, oh begini baiknya dan Oke, sebagainya. ya. Tapi 100% sebenarnya keputusan di tangan mereka. Karena mereka yang menjalankan. Kita sebagai fasilitator saja dan Ya, ikut fasilitator. mengontrol lah ya dari sisi kualitas dan Penasehat sebagainya. seperti itu lah ya untuk konsultan. Sama satu lagi untuk yang event yang Maranatha yang sekarang ini kan online ya. Yes. Waktu yang MED pertama itu panitianya semuanya mahasiswa. Wow. Kita sebagai dosen hanya sebagai penasehat saja. Tapi karena yang sekarang itu harus online, ya
Makanya kita dosen juga terjun langsung. Betul, dan baru pertama juga kan ya, jadi harus Betul. memantau. Betul, kita terjun langsung supaya apa? Karena untuk online itu kan treatmentnya beda ya. Kalau yang waktu offline itu kan kita masih bisa ketemu, kita bisa masih diskusi, tukar pikiran dan sebagainya. Kalau untuk online ini kan agak sulit ya, pertemuannya, pembahasannya juga agak sulit. Makanya kita putuskan kita dosen terjun langsung supaya apa? Pada saat mau mengambil sebuah keputusan itu cepat. Oke. Karena online itu kan butuh cepat, keputusannya cepat, gitu ya. Gitu. Jadi memang sangat berbeda sekali. Kita dosen kewirausahaan langsung terjun nih. Iya, langsung. Dari sisi teknisnya juga kita langsung terjun gitu. Kalau dulu IO-nya bisa mahasiswa-mahasiswa begitu ya, Iya, udah terbiasa betul. juga kali gerak cepat segala macam. Betul. Sekarang dosen ikutan jadi panitia besarnya. Ikutan jadi panitia besarnya. Punya tenan khusus mungkin nanti untuk dosen-dosen ini harusnya kayaknya ada juga ya Sherly ya. Harus satu gitu kan. Dijadiin. Ada satu pojokan untuk sambil ngopi-ngopi sambil konsultasi, itu isinya dosen-dosen fakultas ekonomi itu semuanya ya. Nah, jadi itu dia event terdekat yang akan diadakan oleh Maranatha Entrepreneurship. Nah, ini berarti kalau untuk orang luar seperti apa nih nanti? Kan ini jadi ya seperti ada marketplace baru mungkin ya untuk yang Maranatha Entrepreneurship ini disediakannya seperti apa? Kalau untuk pihak luar, Kita gitu yang mau belanja. kalau untuk pihak luar nanti bisa macam-macam. Yang pertama bisa jadi sponsor ya, acara kita. Jadi ada beberapa juga perusahaan-perusahaan yang bekerja samanya, bekerja sama, ya. bekerja sama dengan kita gitu ya. Kemudian kalau untuk nanti mau jajan atau mau belanja, silakan aja nanti bisa lihat di Instagramnya MED ya. Di Instagramnya MED itu banyak sekali produk-produk mahasiswa yang mereka tag ke Instagram kita. Nanti dari situ bisa lihat tuh, bisa ngebuka linknya tuh. Nah, untuk yang tanggal 12 sampai 15 Oktober itu sendiri, itu merupakan acara puncak dari pamerannya. 12 sampai 15. Betul, acara puncak. Nah, nanti bisa lihat-lihat apakah nanti ada diskon dan sebagainya. Gitu. Banyak promo-promo Banyak juga promo-promo nantinya. Nah, yang menarik juga, kita tekankan ke mahasiswa, ingat awal mula dari kita memberikan pengajaran kewirausahaan, kita harus memberikan pendidikan karakter. Oke. Nah, mungkin nanti bisa dilihat juga ya Ibu Mary ya, di Instagram mahasiswa yang punya produk, mereka juga mengadakan live Instagram. Wow. Live Instagram ya tidak hanya berupa promosi produk, tapi mereka juga bisa mengadakan tentang informasi-informasi tentang beasiswa. Ini contohnya Sherly ini pernah melakukan live Instagram bersama temannya ya tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Oke, Gitu. iya waktu itu sempat diupload juga ya di Micuyo ya. Iya. Nah, itu salah satu cara juga untuk bisa mengencourage orang-orang tentang Betul. Wow. Selain itu juga tentang kepercayaan diri, gitu ya, tentang daya juang. Jadi memang tadi dari sisi karakter Dari itu sisi karakter. tetap ya, walaupun sekarang mungkin semuanya udah jalan nih bisnisnya, tapi Betul. tetap untuk diangkat terutama dari sisi mereka yang memang sedang menjalankan. Pasti justru lebih banyak lagi kayaknya ceritanya ya Pak Hengki ya, karena lagi. kan udah mulai bentrok nih sama temen sekelompoknya. Itu dibagi kelompoknya 3 sampai 4 orang katanya ya 3 Pak sampai Hengki. 4 orang. Dan mereka yang memilih sendiri. Oh oke. Gitu. Dan saya Mereka percaya yang itu sulit loh untuk ya kenal mungkin baru pas kuliah begitu kan, tapi sudah harus bekerja sama secara profesional betul. di dalam sebuah bisnis begitu kan. Betul. Itu gimana tuh Sherly bentrok-bentrokannya? Kenalnya pasti baru pas kuliah kan, bukan teman dari TK kan? Baru pas kuliah sih. Nah itu biasanya gimana nih menyamakan masing-masing 4 kepala loh, semuanya pintar-pintar. Biasanya pintar ketemu pintar malah berantem. Bukan malah makin ada jalan damai gitu. Nah ini gimana nih menyatukan semuanya tujuannya supaya bisnisnya juga bisa oke. Jadi kan pasti di antara kelompok kita masing-masing orang punya keunikan sendiri dan punya kelebihan sendiri kan. Jadi untuk aku sebagai ketua sendiri kayak pas plotin yang aku bagian keuangan, yang satu bagian produksi, yang satu bagian pemasaran dan teman-temannya. Jadi mereka semua mempunyai job desk-nya masing-masing. Jadi semuanya udah harus deal juga ya. Semuanya harus sudah deal. Dan mungkin di kelompoknya Sherly juga udah kuatnya di situ ya, kayak Sherly tadi emang udah bagian hitung-hitungannya aja gitu. Tapi mungkin untuk marketing semuanya kali ya Sherly ya. Kalau untuk marketing masih semuanya, tapi ada satu yang condong.
yang mungkin lebih bikin Lebih bisa, rencananya iya. semuanya begitu ya. Iya. Ini sampai Purwakarta loh Pak Hengki. Iya betul. Jadi justru sejak go online ini kayaknya produknya malah jadi tersebar karena mungkin banyak yang akhirnya lagi pulang ke kampung halamannya dan di sana Betul, jadi betul. mengembangkan gitu ya Pak Hengki ya. Betul betul. Jadi memang karena kondisinya sekarang ini ya, semua mahasiswa juga mencar Iya, gitu ya. iya makanya. Jadi kita juga memberikan challenge nih ke mahasiswa dengan kondisi seperti ini. Coba gimana strateginya nih? Iya gitu loh. ya. Jadi kita juga selalu berdiskusi tuh kalau di kelas gitu ya. Kan kita setiap minggu kan ketemu juga ya, gitu ya. Ada nggak kendalanya gitu ya dalam melaksanakan kegiatan ini? Kemudian dari situ ayo kita cari solusi bersama gitu. Oke, wow luar biasa sekali dan untuk menjadi seorang wirausaha, saya mau ganti karena Pak Hengki ternyata katanya lebih suka dengan kata wirausaha, calon-calon wirausaha ini ya. Wirausaha. Iya, wirausaha yang memang bukan hanya fokus ke profitnya aja ya Pak Hengki ya, tapi Betul, mereka justru punya mental wirausaha begitu kan, mental Mental wirausaha tadi yang sangat kompleks sekali dan itu nggak tiba-tiba ada dalam diri mereka, tapi memang harus tadi berjalan dengan semua bisnisnya dari kegagalan, dari tantangan-tantangan yang ada dalam bisnisnya. Nah jadi untuk anak-anak Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha ini mungkin bisa diinformasikan juga sejak awal, jadi mereka memang sudah akan diarahkan menjadi seorang wirausaha. Harus punya bisnis nggak sih kalau masuk FE ini sebenarnya Nggak cita-cita juga. para dosen ini? Nggak juga sih. Nggak juga ya? Bahkan sebelum mereka kuliah di Maranatha juga kebanyakan sudah ada yang punya bisnis gitu. Anak-anak sekarang seperti itu Anak-anak sih. sekarang seperti Rata-rata itu. udah ya walaupun Betul. mungkin menjadi reseller gitu, tapi Betul, mereka betul. udah mulai ya. Betul, udah mulai. Wow, nah itu dia. Jadi tentang mungkin Pak Hengki boleh diinformasikan kembali tentang Maranatha Entrepreneurship yang tahun 2020 ini rangkaian acaranya sejak kapan dan terdiri dari apa aja? Betul. Jadi memang untuk Maranatha Entrepreneurship Day ini kita sebenarnya persiapannya itu sejak semester kemarin, ya. Jadi kita mempersiapkan ini mahasiswa untuk mereka punya ide bisnis, kemudian mematangkan ide bisnisnya, kemudian testing produk dan sebagainya gitu ya. Kemudian pada semester inilah yang sekarang berjalan gitu ya. Mereka mulai tuh untuk promosi, berjualan dan sebagainya. Oke. Jadi memang prosesnya panjang ya untuk Iya untuk karena Untuk beda persiapan produk banget ini untuk strategi yang sekarang. mempersiapkannya sangat-sangat panjang gitu Iya. ya persiapannya. Kemudian dari sisi pelaksanaan Me Inspiring-nya itu sendiri, memang kita tetap berusaha bagaimana kita memberikan edukasi tentang kewirausahaan, terutama karakter kewirausahaan, gitu ya. Tetapi memang dari sisi bisnisnya, tapi juga dari sisi karakternya, gitu ya. Kalau dilihat ada dua pembicara kan, yang pertama itu adalah Enrico. Enrico itu alumni Maranatha, Oke. dia punya bisnis cafe. Dan itu saya tahu ya sejak mahasiswa itu perjuangannya sangat berat. Oh mahasiswa Pak Hengki juga nih Betul. dulu. Jadi beliau ini setiap pameran dia hampir diikuti sama dia pameran gitu ya. Wow. Kemudian akhirnya sekarang dia punya kafe ya. Dia buat sama temennya juga. Nah itu dia akan men-sharingkan dari sisi bagaimana dia punya mimpi jadi seorang wirausaha dan kemudian bagaimana dia memperjuangkan mimpi itu. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, pembicara kita yang kedua itu adalah Liodra ya, Margareta Ginting, juara Oke. Indonesian Idol ya. Baru ya session Baru, terakhir ya. 2020. Nah, ada yang menarik juga nih di pendidikan kewirausahaan di Maranatha juga. Jadi kita meningkatkan pendidikan kewirausahaan di Maranatha bisa juga melalui musik. Nah, itu dia. Iya maksudnya dari tadi kenapa jadi Liodra, relate-nya di mana begitu kan? Sebenarnya kalau untuk Lioda itu sendiri memang dari sisi perjalanan hidupnya bagaimana dia Ceritanya punya ya, mimpi ha-ha. jadi penyanyi kemudian dia berjuang itu juga masuk. Tetapi kita juga memang sengaja menonjolkan dari sisi musiknya karena kita di Fakultas Ekonomi ya di kewirausahaan kita tuh ada yang namanya event Maranatha Entrepreneurship Family. Nah ini beda lagi nih. Oh ini beda lagi ya. Jadi itu Maranatha Entrepreneurship Family. komunitas alumni dan mahasiswa yang konsen terhadap wirausaha. Jadi ada komunitasnya. Oh, jadi memang mereka nggak mencar Betul, langsung ini ada betul. komunitasnya ya. Nah ha-ha. kemudian salah satu kegiatan di komunitas tersebut adalah kita mempersilahkan kalau ada yang punya talenta dalam bidang bermusik, ya kan, kita mempersilahkan mereka untuk perform.
Tetapi kita punya persyaratan, ya. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu-lagu yang memberikan hal-hal yang positif, Yes. gitu ya, hal-hal yang positif gitu. Karena kita melihat bahwa ternyata pendidikan karakter itu bisa juga melalui musik. Betul. Saya punya teman S2 bidang musik, bayangkan. Sampai S2 ya. S2 bidang musik. Kirain kayak otodidak aja gitu kan kalau musik, ternyata Saya ada terinspirasi masternya. ya ngobrol dengan beliau. Pak Hengki, ternyata karakter itu bisa melalui musik loh. Nah dari situlah saya punya ide. Oh, ya sudah kita terapkan di Maranatha nih, di Fakultas Ekonomi. Bagaimana mereka mengembangkan karakter kepercayaan diri, karakter kerjasama tadi, Iya. ya kan? Main musik itu sama yang nyanyi beda loh. Tantangannya beda ya. Mereka harus bisa bekerja sama gitu ya. Yes. Yang nyanyi, yang main gitar, yang main gendang gitu ya. Tanpa verbal ya, justru ya. Betul. Nah jadi kita salah satu keunikannya juga itu mengembangkan karakter kewirausahaan melalui musik. Bahkan sempat saya juga dengan satu dosen yang lain itu sempat kita perform, ya. Kebetulan saya punya talenta main gitar, dosen saya punya talenta nyanyi, dosen yang lain punya talenta nyanyi, gitu. Jadi kita sama-sama ngasih contoh lah gitu. Oke. Ngasih contoh. Wow, luar biasa sekali karena ternyata memang luas dan Luas. berbisnis di tengah pandemi ini justru bikin makin kreatif Makin seharusnya. kreatif, betul. Ya, karena makin banyak peluang-peluang ya Pak Hengki ya. Semoga di perbincangan kita sudah ada di akhir perbincangan kita nih, Sherly, Pak Hengki. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa juga, udah banyak banget. Ini udah nggak sesuai sama skrip karena emang benar-benar jadi pertanyaan pribadi, penasaran banget. Iya, penasaran banget gitu perekonomian yang katanya loyo lesu, tapi untuk menjadi wirausaha ya memang itu tantangan tersendiri, justru Tantangannya. makin kreatif di tengah pandemi Betul, seharusnya ya. betul Nah, dari Sherly sendiri ada rencana jangka panjang apa untuk Micuyu? Jangka panjangnya yang pertama kita emang masarinnya luas dulu, jangan hanya ke kerabat dekat, tapi ke semuanya kita akan memasarin luas. Abis itu kita ke depannya ingin bermitra dengan ya orang lain, terus kita mau buka franchise juga mungkin ya. Yang mahal franchise-nya. Pokoknya harus banyak ya, harus gampang gitu nanti ngelihat Micuyu ya. Kasih pesan-pesan dong untuk generasi-generasi pejuang mimpi ini Pejuang namanya mimpi. ya Pak Hengki ya. Generasi pejuang mimpi, terus calon-calon wirausaha, apalagi sedikit banyak lah Sherly sudah punya pengalaman, sudah sedang menjalankan juga gitu ya. Boleh kasih semangat nih untuk teman-teman Iya, buat teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan pernah takut untuk mulai bisnis dan rencanakan matang-matang sebelum memulainya. Yes, memang ya yang namanya persiapan itu pasti akan oke begitu, pasti menyelamatkan begitu ya. Sherly, thank you ya. Salam Ya. untuk teman-teman yang lain, sukses terus untuk Micuyunya. Dan mungkin sebagai penutup terakhir dari Pak Hengki Lisan Suwarno sebagai mungkin boleh mewakili teman-teman dosen tetap ya dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha, apa sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang hari ini bergabung bersama dengan kita, terutama para wirausaha, calon wirausaha yang memang sedang menghadapi challenge juga di tengah pandemi ini. Silakan Pak Hengki. Oke, terima kasih. Lah jadi kalau yang bisa saya sampaikan, untuk jadi wirausaha itu tidak hanya fokus ke dalam yang namanya profit atau bisnis itu sendiri, tapi juga ada yang namanya karakter itu yang perlu dibangun gitu ya. Karakteristik kewirausahaan itu yang perlu dibangun. Daya juang, kepercayaan diri, tanggung jawab, bisa dipercaya oleh orang. Nah, Yes. itu yang paling penting. Kemudian juga ada bisa menjalin relasi dengan orang. Itu yang sebenarnya itu modal paling penting bagi seorang wirausaha ya. Jadi pesan saya, memandang bisnis atau kewirausahaan jangan hanya sebatas atau jangan hanya sempit pada permasalahan praktek bisnisnya saja, tapi juga harus dari melibatkan peningkatan karakter kita sebagai manusia yang sesungguhnya gitu. Wow. Jadi ya. Jadi karakter tadi memang Karakter tadi. harus dilibatkan ya, bukan hanya tentang praktek bisnisnya Betul, saja ya. betul. Oke Pak Hengki, terima kasih banyak. Sherly, terima kasih banyak. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan satu topik yang berbeda lagi. Boleh. Sukses terus Pak Hengki, salam untuk teman-teman yang lain dan untuk persiapannya nanti ya menghadapi udah makin deket ya soalnya ya, Makin puncaknya dekat di minggu 12. depan. Nah, minggu depan 12 sampai dengan Depan. 15 Oktober. Oke teman-teman, itu dia perbincangan saya hari ini ya bersama dengan Pak Hengki juga Sherly, dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di program Maranatha X Maestro, dan kita pastinya akan ngobrol lagi bersama dengan dosen teman-teman dari fakultas lain. Jadi stay tune terus pokoknya di Maranatha X Maestro.